Kan gue mau dihajar. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Bang, mungkin. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Main fisik ya? Iya dong. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Kan situ nyari gua nih, dari awal kan lu nyari gua. Ayo, sebut waktu dan lokasi. Udahlah, Sherlock aja. Kalau ada nomor gua, Sherlock. Gua yang datang, hajar gua. Gua baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua lo. Farah Tabas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gua samperin, lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Ya. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kita ini orang Makassar, bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Onensun. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Pasti. Oke, ya. Kalau alamat rumah gue udah tahu kan? Jadi gue sama si Dentai, ya. Kalau alamat rumah lu gue nggak tahu. Ya. Gue nggak mau terlalu preman. Pokoknya siap-siap aja. Kapan-kapan kita bisa ketemu. Ya. Lu nggak akan berani nyari gue. Ya. Nggak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari coba, ya. Ya, nggak akan berani. Orang yang berani cuma orang penakut. Bayangkan kalau gue tonjok dia tiba-tiba dia benjol, atau tiba-tiba gue yang ditonjok dia gue benjol kan, kalian ganti rugi kalau gitu. Ya kalau kita laki-laki kita pakai baju laki-laki. Kalau kita dewasa ya kita masih nonton film dewasa. Jangan kita anak-anak nonton film dewasa, itu aja pesan saya. Pak, dia udah takut, dia bilang artinya bukan tai, ya. Ya udah berarti udah selesai kan. Aku merasa memang ada musuhmu ya hajar gitu kan. Kalau saya kan pokoknya gue gak mau panggil nama siapa-siapa. Salam Tai ya, Pak Tai, udah gitu aja. Amarzoni, lu itu tolol. Sekali lagi gue ulang ya, tolol. Ini kalau ada yang dengar, ada fans yang dengar juga, atau siapapun yang gak suka, silahkan, gak ada masalah. Karena sekali lagi gue akan bilang, Anda itu tolol. Kenapa? Karena gue benar-benar kecewa banget sama lu. Gue sempat ngundang lu. Dan bahkan kalau tidak salah waktu itu dia, ya kan, yang minta diundang. Anda yang minta diundang di sini. Anda minta diundang di sini, lalu Anda bicara tentang itu tidak ada gunanya dan Anda minta diundang ke sini. Dan gobloknya gue percaya sama orang tolol. Dan lu juga janji, duduk di sini janji bahwa nextnya gue udah tobat dan itu cuman pelarian doang. Lu ngomong that's everything, semuanya. Lu ngomong itu di depan gue, di depan mata gue, bohongin gue. Bullshit. Dan itu tolol. Kenapa? Begitu tim gue ngasih berita, gue kaget. Tim gue ngasih berita, keledai itu jatuh kedua kalinya di lubang yang sama. Lu 3 kali lo, 3 kali. Kenapa sih? Kenapa gitu? Kurang cowok apa Anda gitu? Dengan kata-kata Anda. Gue capek punya orang atau teman yang kejadiannya begini terus. Tamu yang paling sulit diundang. Ya memang betul. Gue tuh nggak tahu, lu tuh siapa sih sebenarnya? Saya Farah Tabas dari Partai Pandai, maju menjadi calon presiden 2024. Gue tahu bahwa lu emang gila aja gitu. Saya mendapat popularitas ya di media sosial tuh nomor 1, 23%. Tujuan hidup lu tuh apa gitu ya? Untuk membantu atau mengangkat orang yang jatuh, kira-kira seperti itu. Ngapain lu melakukan hal tersebut? Niat gua cuma tulus ya. Lu dapat apa? Banyak lah. Kenapa anak-anak muda yang pintar-pintar, berpendidikan dan sebagainya lebih memilih diam? Karena dia udah punya SIM dan sudah punya KTP. Ada nggak orang yang sampai nyamperin lu? Pernah ada ngomongin gua ngetes ombak, ada rekamannya gua, dia ngomongin gua.
Makin tertantang ya bang? Enggak sih, karena gue nggak mau nyari masalah. Karena dari awal gue udah bilang, ini kasus masalah 2 orang, jangan lo bawa ke arah yang negatif, nggak bagus. Lo tuh datang harusnya lo bawa hal yang positif. Gue tahu apapun omongan lo punya kepentingan, mau kecil atau besar, dan lo dikasih profesi yang baik, pakai baik-baik. Jangan cuma lihat dari satu sisi, lihat dari dua-duanya. Karena 2 orang ini sama-sama berakar dari niat baik, mereka saling bantu, sampai akhirnya mereka jadi 2 kubu. Coba cari baiknya. Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor? Kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik. Sekarang kan jadi runyam. Orang yang dilaporin, ya pasti kecewa lah. Orang niatnya mau bantu. Sedangkan orang yang celaka, dia makin terhujat. Siapa yang untung? Iya kan? Yang untung, podcast gua. Banyak view-nya. Tapi mau buat diapain coba? Gua kasih tahu. Mau diapain? Kalau akhirnya tidak membuat 2 pihak itu jadi lebih baik. Gue tuh menyayangkan orang keluar dari podcast gue udah damai-damai, akhirnya jadi ribut. Jujur gue sebagai pemilik podcast, gue menyayangkan banget. Lu sendiri gimana bang? Gak coba untuk memediasi lagi keduanya? Gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi, gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny, nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera, jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhad, gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut. Dia mau rekam soalnya, gue bilang buat apa, cuma jadi komersial doang, ini private aja biar selesai baik-baik. Gue bilang gini aja, gue siapin kamera dari gue. Setelah terjadi perdamaian, kalau kalian sama-sama bersetuju, silakan ambil filenya, komersilkan masing-masing. Saya tidak upload. Fair Pak? Ya kan? Terus dia ngomong di TikTok diputar balik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? 1 kata ya, 3 huruf ya. Ya itu gimana bang mungkin? Hah? Apa yang mencetus Anda? Apa yang keluar Itu kalau di perkataan Korea artinya great ya. Jadi TAE itu kalau di Korea artinya great. Saya lagi di Korea. Iya benar. Iya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro, ajar gua bro. Sherlock, lokasi waktu ya. Om, tapi Om, pembelaan dia kalau bahwa Thai itu artinya great. Kalau dalam bahasa apa tuh bahasa Korea? Bagus ya. Artinya apa? Great, great. Untuk Ucapin Ya. besar itu. Maksudnya great ya, good, bagus. Saya nggak tahu. Soal mediasi itu bang, katanya abang malah mau ngikut soal apa yang awalnya mau damai, tapi lawyernya Agus kata dia malah ikut. Bagus dong kita mau ikut kan? semoga Kan tapi kan sebelum dia mengatakan saya nggak boleh ikut, saya udah bilang nggak usah saya ikut, yang penting damai. kita doakan Saya bilang udah, malah dia puji saya. Dia bilang hebat lu ya katanya. Gue nggak perlu kita sama-sama masuk TV ngedamain orang deh. Yang penting lu damai udah gue senang gitu. Karena gue juga dari santai-santai lihat klarifikasi Novi di babat Agus, situ gue marah gitu. Soal Katanya tadi tai apa? iya ada 2. Susah kalau ngelawan orang balik-balik gitu kan. Nanti terbalik-balik kita yang salah kalau dia mengatakan begitu. Baguslah kalau dia udah menyadari kan. Kalau gitu tai juga, great juga kan, enggak? Great. Ya udah gitu aja, susah amat. Kita ini nggak mau susah-susah kok. Enggak. katanya Berarti kalian yang adu domba aku dong kalau gitu. Berita terbaru hari ini, terima tantangan Farhad Abbas untuk bertemu Denny Sumargo main fisik kalau laki. Baru-baru ini Denny Sumargo memberikan komentar terhadap Farhad Abbas dan viral di media sosial. Komentar tersebut membuat Abbas marah dan menantang untuk bertemu. Menurutnya ia tidak akan membalas komentar tersebut karena merasa dirinya adalah seorang pengacara. Mendengar perkataan itu, Denny menerima tantangan Farhad Abbas dan menyelesaikan masalah secara laki-laki.
Kasih tahu lokasi dan waktunya, ntar gue samperin. Hajar gue di situ, ujar Dedi seperti dikutip di salah satu link ternama. Tidak hanya itu, Denny mengingatkan Farhad untuk tidak menggunakan jalur hukum terkait permasalahannya. Laki main fisik bro, jangan cuman omong doang. Habis itu belok-belok, ujar Denny. Permasalahan antara Tenovi dan Agus Salim seharusnya sudah terselesaikan pada saat podcast terakhir bersama Densu. Podcast tersebut membuat wadah agar masyarakat menilai pandangan dari kedua belah pihak. Namun, Denny Sumargo terus terseret dan menjadikan semakin tidak nyaman. Denny mengatakan seharusnya Farhad Abbas dapat menggunakan profesinya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Farhad tidak melihat dari sudut pandang Novi dan ingin memenjarakannya. Menurut Denny, permasalahan ini tidak seharusnya menjadi panjang dan saling lapor. Dua orang ini sama-sama berakar dan niat baik. Mereka saling bantu sampai akhirnya mereka jadi dua kubu. Coba cari baik-baik solusinya, ujar Denny. Pandangan Denny terkait permasalahan ini adalah Novi sebagai orang yang membantu Agus Salim justru dilaporkan atas pencemaran nama baik. Sedangkan Agus Salim sebagai korban semakin dihujat dan digoreng-goreng oleh netizen. Namun, Farhad Abbas selaku pengacara Agus ingin menemani selama mediasi tersebut. Denny melarang untuk mengikuti mediasi tersebut karena ia berniat untuk merekam. Buat apa? Cuman jadi komersial doang, ini privat, biar selesai baik-baik, ujar Denny. Bahkan Denny menawarkan untuk tetap merekam dan jika terjadi perdamaian dan sama-sama setuju, ia akan memberikan file rekaman dan mengunggah di media sosial masing-masing. Di media sosial TikTok, informasi tersebut dibagikan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini menjadikan Densu berkomentar dengan kalimat kasar. Bagaimana menurut Anda?